Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa makhluk roh itu memang ada. Alkitab dengan jelas menyatakan kalau roh-roh manusia yang telah mati tidak dapat bergentayangan di bumi dan menghantui orang-orang yang masih hidup. Surat Ibrani 9 ayat 27 menyatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Itulah yang terjadi kepada jiwa-jiwa setelah kematian, yakni penghakiman. Hasil dari penghakiman ini adalah surga bagi orang-orang percaya. Ini ada pada 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 8 dan Filipi 1 ayat 23. Dan neraka bagi orang yang tidak percaya, yang terdapat pada Matius 25 ayat 46 dan Lukas 16 ayat 22 sampai 24. Tidak ada yang tinggal di tengah-tengah. Tidak mungkin ada roh manusia yang tertinggal di bumi sebagai hantu. Jika hantu itu ada, menurut Alkitab, sudah pasti mereka bukanlah roh dari manusia yang sudah mati. Alkitab mengajarkan dengan sangat jelas bahwa memang ada makhluk roh yang dapat melakukan komunikasi dan muncul di dunia, di mana kita hidup. Alkitab mengidentifikasi makhluk tersebut sebagai malaikat dan iblis. Malaikat adalah makhluk roh yang setia dalam melayani Allah. Malaikat itu benar, baik, dan kudus. Iblis adalah malaikat yang terjatuh ke dalam dosa. Malaikat yang memberontak melawan Allah. Iblis itu jahat, menipu, dan merusak. Menurut surat 2 Korintus 11 ayat 14-15, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang dan sebagai pelayan-pelayan kebenaran, muncul sebagai hantu dan berperan sebagai manusia yang sudah mati, yang tampaknya memang menjadi kemampuan yang dimiliki iblis. Beberapa waktu lalu, seorang artis bersama keluarganya mengalami kecelakaan di jalan tol, dan di sana ada seorang yang berusaha memanggil arwah. Sebenarnya kemanakah roh orang yang sudah mati? Dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu roh siapakah yang muncul ketika seseorang memanggil arwah? Tentu saja iblis yang menyamar. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Manusia pasti akan mengalami kematian. Bukan bagaimana cara kita mati, tetapi kemana saat kita mati. Itulah yang terpenting. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada hubungan antara orang yang telah mati dengan yang masih hidup. Iblis menyamar sebagai malaikat terang untuk mengelabui manusia, percaya akan keberadaan. Pak Daud, saya tuh masih penasaran Pak, kenapa kalau orang pakai susuk, kalau makan pisang emas atau pisang tertentu kok bisa ilmunya hilang tuh gimana Pak? Jadi kok bisa kenyataan gitu Pak? Itu bukan ilmunya hilang, hanya posisi netral, kekuatan tidak berfungsi. Oh. Bukannya setannya keluar, itu hanya posisi netral, kekuatan tidak berfungsi. Gitu ya Pak Daud. Ternyata maksudnya akhirnya kekuatan susuknya hilang gitu Pak? Tidak, kekuatannya tidak berfungsi aja. Ada artis ibu kota yang mengalami musibah di jalan tol, itu persis di samping saya waktu itu Pak. Oh, di samping itu Mas? Iya, jadi pas di belakang rombongan kita Pak. Oh, loh, berarti Thomas dekat saya juga, saya juga lewat situ. Oh iya, saya kan dari Solo ke Mojokerto lewat tol situ, Pak. Jadi kalau saya Thomas baru pulang dari Jakarta, teman saya Jakarta ke Solo, saya diajak teman saya itu Solo, saya ke Surabaya, Bali, kira-kira 12 jam saya Thomas. PP Thomas. Iya. Nginep berapa hari sih? 2-3 hari di Bali. Nah, pas kemarin itu ada kecelakaan, pas saya lewat itu mobil putih kecelakaan, Thomas. Iya, Pak. Oh, berarti kita keras ya, Pak Daud ya? Mobilnya putih ya, Thomas ya? Iya, putih. Putih. Oh. Iya, betul, Pak. Jadi persis
pasti kita hanya bisa lewat aja, Pak. Iya. Pak, itu kalau ada kepercayaan, Pak, misal di jalan tol, di Cipali atau di mana, Pak, sering ada maut, orang mati, tabrakan, itu gimana, Pak, Itu sugestinya, Pak? ada kutuk maut, di mana tempat kecelakaan mati, itu ada roh maut di situ. Itu ada darah menuntut. Nah, sehingga tempat itu dari kecelakaan, tempat yang sama, titik yang sama. Oh, begitu, Pak. Mm-mm. Berarti kalau bahasa Nanti saya, Pak, itu ya, namanya Pak, roh maut. roh maut. Artinya apa, Pak? Roh menuntut, Pak. Maksud darah menuntut itu apa, Pak? Darahnya kan menuntut, Thomas. Kan mati sebelum waktunya. Oh. Tapi rohnya tetap, kalau dalam Tuhan di Firdaus, yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati. Berarti orang yang dalam Tuhan pun bisa aja keseret di dalam kematiannya seperti itu, Pak? Bisa terjadi. Kan ada pendeta yang mati kecelakaan juga ada, Thomas. Ketok-ketok pintu, ada yang menangis, mengerang. Nah, itu suara-suara aneh itu tempat kejadian orang bunuh diri. Nah, tempat kejadian orang bunuh diri itu kan ada kutukan, namanya kutukan darah. Orang kalau tinggal di rumah itu sering ribut, bertengkar, sampai cerai. Wah, serem ya. Serem sekali, Pak Daud ya. Terus Cirinya bagaimana rumah seperti itu sering ada penampakan ini suara-suara aneh, terdengar suara-suara aneh. Kalau jadi ada suara gludak-gludak, nah itu suara tikus. ya, Pak Daud. Terus kalau bekas ada bunuh diri gitu, bagaimana, Pak, cara menetralkan atau membersihkannya, Pak Daud? Sucikan dengan darah Yesus. Gitu, Pak Darah Daud ya. Yesus, sucikan tempat ini, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Demi nama Yesus, segala roh jahat, roh terkutuk, roh gelap keluar demi nama Yesus. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Gitu, Thomas. Yes, Pak Daud. Siap, Pak Daud. Jadi para jemaat tahu ya, kalau ada rumah angker, biasanya rumah angker tuh murah, Pak Daud ya. Dijual tuh murah pasti, Pak Daud ya. Saya tuh banyak beli tanah, Ya. justru yang terkenal banyak setannya dan angker, Thomas. Oh gitu, Pak Daud. Kenapa, Pak Daud? Kasih. Karena orang pada takut, saya yang beli. Terus sama Pak Daud diapain, Pak? Kalau saat itu rumah angker, terus Pak Daud beli, terus dijual lagi atau Kalau saya itu, kalau properti yang tanahnya bagus, tidak. Saya kelola dengan baik. Kalau enggak, jadi kebun kalau tanah gitu, Mas. Kalau di tengah-tengah, apa di pinggir jalan besar, gimana, Pak Daud? Kalau itu penting dalam lihat properti, penting kelihatan ada untung, ya sudah beli aja, Thomas. Urusan Ya, Pak setan Daud, kita ya. usir demi nama Yesus. Haleluya. Pak Daud, kalau sering kali terjadi letupan di atas rumah, dan itu hampir setiap hari, itu bagaimana, Pak Daud? Kalau ledakannya itu di atap rumah, enggak ada barangnya, enggak ada bendanya, itu santet. Santet, Pak Daud. Tapi biasanya Ya. tidak kena itu kalau sering gitu. Oh, iya. Kalau kena itu langsung yang bersangkutan sakit mendadak. Sakit sampai bisa kematian nggak, Pak Daud? Bisa. Bisa, Pak Daud ya. Oke. Berarti kalau kita di luar Tuhan bahaya juga ya, Pak Daud ya. Santai aja, Thomas. Ya, Pak Daud. Terus hubungannya rokok dengan kuasa gelap, berarti kalau orang merokok pasti sangat mudah kena santet ya, Pak ya? Ya. Udah kena, Thomas. Boleh jelasin nggak, Pak, biar jemaat yang masih merokok biar sadar, Pak, bahwa rokok itu bahaya. Karena orang rokok itu, Thomas, kan unsurnya ada 3. Asap, Ya. api, kayu. Kayu. Kayunya dari apa? Tembakau. Nah, setelah itu apa namanya, wur dan itu cengkeh ya. Itu kan satu unsur, Thomas, dengan kemenyan. Kemenyan itu kan terbuat dari kayu, Thomas. Dibakar keluar api asap, satu unsur. Makanya orang yang kena santet, sekali kena, yang rokok, masuk lewat asap itu, Thomas. Jadi kalau tidak mau kena santet, ya berhenti ngerokok.
Kalau vape Pak, sama nggak Pak dengan rokok Pak? Apa? Vape Pak. Saya itu segala sesuatu yang merusak kesehatan lebih baik dihindari, Thomas. Betul, sepakat betul. Ya. Gini, Oke, Pak. Thomas, Hmm. untuk sehat itu mahal. Tapi lebih mahal kalau sakit, Thomas. Betul, Pak Daud. Betul. Apalagi nggak punya duit, ditolak rumah sakit. Tahu enggak, Thomas? Iya, Pak Daud. Saya pernah punya kawan, Thomas. Hmm. Uangnya itu triliunan, Thomas. Waduh, triliunan Pak Ngomong Daud. Ya. triliun, telo, Thomas. Telo ya. Triliun. Tapi dia itu, Thomas, sesak napas. Kemana-mana harus dekat dengan tabung oksigen. Uangnya triliunan, tapi kemana-mana bawa tabung oksigen, Thomas. Iya. Dia punya hobi ingin keliling berbagai negara. Tapi tidak bisa, Thomas, karena dia pakai tabung oksigen, gitu, Thomas. Sekalipun dia punya harta triliunan, tetapi tidak bisa menikmati, Thomas. Akhirnya meninggal. Nah, saya mau tanya sama Thomas, lebih baik kita, walaupun uangnya tidak triliunan, tapi kita bisa menikmati makan dan tidur, nafas dengan gratis, gitu, Thomas. Betul, Pak. Itu pilihan yang terbaik, Pak. Sehat itu lebih mahal daripada, lebih berharga daripada uang, Thomas. Betul, Pak Daud. Nah, jadi makanya nikmati saja, Thomas. Ya. Yang penting Dan kita ini harus belajar, Thomas, ya, mensyukuri apa yang Tuhan beri. Betul. Tahu enggak, Thomas? Iya, Pak Daud. Sampai sekarang, dari saya lahir nih, Thomas, rambut saya ini tidak pernah kena semir, Thomas. Sampai ada putihnya di sini, Thomas. Iya. Saya biarin aja. Kenapa? Saya menikmati apa yang Tuhan berikan, Thomas. Iya, Pak Daud. Nah, kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan, Thomas. Iya, Pak Daud. Ada hidungnya pesek. Nah, Thomas merasa kurang yakin, tidak mensyukuri. Akhirnya operasi plastik. Nah, segala sesuatu yang tidak natural, Thomas. Nanti repot, Thomas. Nanti kopior. Jadi lebih baik menikmati aja lah apa yang Tuhan beri. Kita harus belajar berdamai dengan diri kita sendiri, Thomas. Amin. Nah, pertama dengan Tuhan, kedua harus berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya, kita ini berusaha belajar mensyukuri, menikmati apa yang Tuhan berikan, Thomas. Amin. Kaya-kayanya orang punya triliunan, Thomas. Kalau dia makan, maksimal, Thomas, itu dia makan 2 piring nasi, Thomas. Itu maksimal, Thomas. Sekali makan 2 piring nasi lah. Kalau enggak nasi ya 2 piring roti lah, betul enggak? Iya. Coba suruh 10 piring, mati dia, Thomas. Jadi apa sih sebenarnya nikmatnya orang punya uang? Saya kasih tahu, Thomas. Hanya melihat saja, betul nggak, Thomas?